Tes, tes. Cek, cek. Saya, Bu, suaranya terdengar jelas? Terdengar jelas. Pak, yang di dalam mushola, suara Habib terdengar jelas? Jelas nggih? Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina bidhunubina man la yakhafu minka wala yarhamuna. Allahumma ij'alna ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين اللهم آمين اللهم آمين اللهم. Tafdhili wa ihtirami, yang saya hormati, yang saya muliakan segenap para habaib, anak cucu keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita muliakan, kita cintai, kita harapkan barokahnya fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Segenap yang kami hormati, yang kami muliakan, para alim, ulama, asatidah, pewaris para nabi, pewaris perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus segenap jajanan pimpinan anak cabang Nahdlatul Ulama sekecamatan Dau dan pimpinan ranting desa Selo Rejo, segenap badan otonomi yang di bawah Nahdlatul Ulama, Ansor, Banser, Muslimat, Fatayat, segenap hadirin hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pertemuan keberapa ini? Urutan yang ke-22 dari safari maulid desa Selarojo, dan Habib hadir untuk yang keempat kalinya. Kali keempat Bapak Ibu, ngapunten, Habib minta tolong ya. Khusus pada malam hari ini Habib ingin membuka dengan lantunan salawat burdah, 3 bait dari salawat burdah, kemudian dengan 1 salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Habib ingin mendengar dari panjenengan semua, jamaah putra, jamaah putri, monggo sarang-sarang kita buka dengan salawat burdah, kita baca bersama-sama. Siap nggih? Saged nggih? Semuanya membaca. Sanggup? Sanggup? Sepakat Pak? Sepakat Pak? Sepakat Bu? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب ترجى شفاعته لكل هول من التاحمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Monggo sareng-sareng ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wad daraji adfatan يا أوهيل الجود والكرم يا أوهيل الجود يا barakan pria wanita aja mengaji syariat belaka gur pinter dongeng nulis lan maca tembe burine bakal sengsara tembe burine sengsara. Sareng-sareng ya Rasulullah salamun عطفة يا جيرة العالم يا أوهيل الجود والكرم يا أوهيل الجود صلوا على النبي محمد. Hadirin hadirat, melanjutkan kajian kita, sedikit mengulang bahwa setiap manusia akan melewati 5 rute kehidupan. Kehidupan yang pertama adalah kehidupan di alam ruh. Kehidupan yang kedua adalah kehidupan di alam rahim. Kehidupan yang ketiga adalah kehidupan di alam dunia. Kehidupan yang keempat adalah kehidupan di alam barzakh. Dan kehidupan yang terakhir yang kelima adalah kehidupan di alam akhirat. Kehidupan yang pertama alam ruh. Ketika Allah menciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam, Allah letakkan di dalam surga, Allah keluarkan seluruh anak keturunan Nabi Allah Adam dalam wujud
ruh. Kemudian Allah Ta'ala mendengarkan syahadat kita. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku Allah Ta'ala Tuhan kalian semua? Maka kita yang saat itu dalam wujud ruh saja menjawab, menyatakan syahadat bala syahidna. Tentu ya Allah, kami bersyahadat Engkau adalah Tuhan kami. Kemudian seluruh arwah manusia dikembalikan lagi ke dalam tulang sulbi Nabi Allah Adam alaihi salam. Adapun alam yang kedua adalah alam rahim. Proses penciptaan manusia pertama kali terjadi dalam perut ibunda. Ketika cikal bakal manusia, embrio manusia, nutfah di dalam perut ibunda, kemudian akan menempel di dinding rahim, kemudian akan berubah berbentuk menjadi segumpal darah, segumpal daging, organ-organ dalamnya terbentuk, tulang belulangnya melindungi organ dalam tersebut, tulang tadi dilindungi oleh bagian daging, daging tadi dilindungi oleh kulit bagian yang paling luar, hingga menjadi bentuk janin jabang bayi yang sempurna. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan malaikat, thumma yursalu ilaihi malak fayunfakhu fihi ruh. Tugas malaikat itu meniupkan ruh. Ruh ditiupkan, wa yu'maru bi arba'i kalimat, suratan takdirnya ditentukan. Ruh ditiupkan, suratan takdirnya ditentukan, bikatbi rizqihi, ajalihi, wa amalihi, wa syaqiyyun aw sa'id. Kemudian sallu ala Nabi Muhammad. Kemudian ibunda kita melahirkan babaran persalinan, melahirkan kita masuk ke alam yang ketiga sekarang, yaitu alam dunia. Tidak akan selamanya di alam dunia, kita akan meninggalkan dunia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup bernyawa akan merasakan kematian. Kapan kematian itu? Kematian itu ketika ruh meninggalkan jasad. Pak, Bu, kalau dulu di alam rahim, janin yang bentuknya sudah sempurna ditiupkan ruh sehingga janin itu hidup bergerak dalam perut. Bu, Ibu, betul ya, ketika ibu dulu mengandung, bayi itu bergerak-gerak di perut. Gerak, Bu. Ibu berasa? Berasa? Pak, sampean kroso. Kroso, Bib. Kroso pas damel mawon. Sallu ala Nabi Muhammad. Bu, itulah kehidupan yang pertama di alam rahim. Ruh ditiupkan, suratan takdir ditentukan. Ketika kita hidup di alam dunia, Bu, kita hidup di alam dunia, Pak, kita menjalani kehidupan yang suratan takdirnya itu sudah ditentukan dulu ketika kita di alam rahim. Maka hidup di dunia baik-baik sajalah. Opo jare pangeran. Arek-arek niku kata-katanya opo jare sing ngecat Lombok. Opo jare pangeran pun sudah jalani yang baik saja selama hidup di alam dunia. Kenapa? Karena tidak akan selamanya di alam dunia. Kalau kematian datang, kalau malaikat Israel, malaikat Israel, Pak, malaikat Israel, Bu, yang punya tugas mencabut nyawa, memisahkan ruh dari jasad. Ruhnya dicabut oleh malaikat Israel, jasad ini menjadi jenazah. Jenazah masuk ke dalam liang lahat, ditutup, dikubur, dikasih patok. Betul ya? Selesailah jasad itu, selesailah cerita alam dunia. Ruhnya yang lanjut ke alam barzah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Bu, Pak, hadirin hadirat, pertemuan yang lalu Habib sampaikan tentang alam barzah. Masih ingat? Pak,
Alam barzah masih ingat? Lunduotan. Tak ulang sedikit. Alam barzah Pak, alam barzah Bu, ada 5 tingkatan di alam barzah. Ngoten nggih? Jasad ini berkalang tanah, ruhnya ke alam barzah. Ruh ini kemana di alam barzah, Beb? Tempatnya di mana, Beb, alam barzah itu, Beb? Ya, ruhnya ke alam barzah. Ada 5 tempat di alam barzah. Tempat pertama paling tinggi, fil malail a'la. Tempat yang kedua, fil jannah. Tempat ketiga, fi finail jannah. Keempat, fid dunia. Kelima, fil kubur. Masih ingat? Masih ingat? Bapak Ibu, ruh itu akan meninggalkan alam dunia ke alam barzah. Tempat yang tertinggi fil malail a'la. Fil malail a'la itu yang mana sih Bu? Fil malail a'la itu yang mana sih Pak? Fil malail a'la itu artinya tempat yang tertinggi di alam barzah. Tempat yang tertinggi ini ada 7 tingkatan langit. Ini adalah langit yang dilewati Nabi Muhammad ketika beliau Isra wal Mi'raj. Ketika Isra minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa Rasulullah Mi'raj. Mi'rajnya beliau itu meninggalkan alam dunia, nembus ke alam barzah yang fil malail a'la paling tinggi. Pada fil malail a'la ada 7 tingkatan. Pertama, langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, enam, ketujuh. Langit pertama ada Nabi Adam, langit keempat ada Nabi Allah Yusuf, langit keenam ada Nabi Musa, langit ketujuh ada Nabi Ibrahim. Kita diperkenalkan dengan para nabi dan para rasul agar ketika hidup di dunia kita berjuang dan bersabar seperti para nabi. Bu, Pak, kalau hidup di dunia berjuang untuk Allah, berjuang untuk Rasulnya, berjuang untuk agama Islam, berjuang untuk musalla, berjuang untuk majelis maulid, berjuang untuk majelis tahlil. Perjuangan itu yang akan mengangkat derajat kita nanti di barzah. Sakit ditambi? Sudah berjuang belum? Sudah berjuang belum? Monggo, habis ini silahkan berjuang supaya bisa masuk fil malail a'la, tempat yang tertinggi. Kalau ndak bisa, Beb, saya hidup di dunia ndak bisa seperti Nabi Ibrahim yang setiap tahun korbannya ratusan ekor unta. Boro-boro, Beb, kadang korban, kadang nerima korban. Nerima tok sing sering. Ndak bisa di langit ke-6 seperti Nabi Musa. Tidak bisa seperti Nabi Allah Yusuf di langit ke-4. Tidak bisa seperti Nabi Adam yang 70 tahun bersujud kepada Allah, berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 70 tahun beliau bertobat gara-gara metik 1 kali buah khuldi. Lah saya sudah kasih, Beb, mangga-mangga tetangga, sudah terlalu banyak yang jadi korban. Sehingga tidak seperti Nabi Adam, ya sudah tidak bisa fil malail a'la. Tempat kedua fil jannah, di surga. Di surga. Di surga itu tempatnya para solehin, orang-orang yang soleh, wasyuhada, orang-orang yang syahid di jalan Allah, memperjuangkan agama Allah. Hidupnya itu untuk Allah, hidupnya itu untuk Rasulullah, hidupnya itu untuk agama Islam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Lah Habib, kula niki belum terlalu berjuang untuk agama Islam, mong berusaha jadi soleh, ibadah-ibadah nggih mboten napa-napa. Kalau bisa belum di tempat kedua fil jannah, tempat ketiga fi finail jannah, di terasnya surga, di pelataran surga. Ngemper. Nggak apa-apa, emperan tapi emperan
surga. Beb, siapa emperan surga itu? Ya mereka yang ketika hidup di dunia jadi orang yang soleh dan soleha, kemudian mereka menjadikan agama Allah tujuan hidup mereka, tetapi sayang mereka punya hutang. Masih punya hutang. Masih punya sing seneng ngutang ngrungokno. Seharusnya bisa masuk surga, tapi pas masuk surga di stop oleh malaikat. Stop, panjenengan belum boleh masuk surga karena masih punya utang. Monggo panjenengan tunggu di pelataran mriku. Gara-gara hutang. Bu, Pak, 3 tempat ini zona aman. Tempat keempat dan kelima zona merah. Tempat keempat itu apa, Bib? Zona merah tempat keempat adalah fid dunia. Loh, kok fid dunia? Iya, ketika jasad sudah berkalang tanah, ruhnya itu tidak bisa nembus ke alam barzah, tapi tertahan di alam dunia ini loh. Rohnya jadi arwah gentayangan. Rohnya itu gentayangan, Bu. Rohnya bisa nembus alam barzah, tidak bisa di emperan pelataran surga, tidak bisa. Tetapi tertahan di alam dunia. Ya, kenapa? Karena dulu ketika masih hidup, ketika jasadnya masih bersama ruh, dia tidak peduli dengan agama Allah, tidak peduli dengan agama Islam, tidak pernah berjuang untuk agama Islam, tidak pernah berjuang untuk Allah, tidak pernah berjuang untuk Rasulullah, tidak pernah mengorbankan waktunya untuk Allah, tidak pernah mengorbankan waktunya untuk Rasulullah, tidak pernah mengorbankan waktunya untuk agama Islam, tidak pernah mengorbankan hartanya untuk agama Islam, tidak pernah. Pokoknya selama hidup di dunia yang penting kerja, duit, kedonyan. Karena dulu ketika hidup kedonyan, setelah meninggal dunia jasadnya berkalang tanah, ruhnya ke alam barzah ditahan oleh malaikat. Stop, berhenti. Sebagaimana dulu engkau ketika hidup di dunia cinta dengan dunia, kedonyan. Sekarang ketika meninggal dunia, rohmu tidak usah di barzah, tetap saja di dunia. Sallu ala Nabi Muhammad. Beb, kalau di dunia bagaimana? Loh, jauh berbeda, Bu. Kalau di alam barzah niku, di tempat fil malail a'la, tempat para nabi, tempat para rasul, tempat para malaikatul muqarrabin, ruhnya itu berjumpa dengan para nabi dan para rasul. Di tempat yang kedua fil jannah, ruhnya itu di surga bertemu para arwahus salihin dan juga para malaikatul muqarrabin. Di tempat yang ketiga ngemper surga itu, tidak apa-apa ngemper di surga. Di situ ada orang-orang soleh, ada syuhada, ada orang-orang baik calon surga. Tapi kalau ruhnya tertahan di alam dunia, tidak ada, Bu, orang soleh yang ruhnya tertahan di alam dunia, tidak ada. Tidak ada ruh nabi yang tertahan di alam dunia, tidak ada. Para malaikatul muqarrabin, malaikat-malaikat itu loh yang mereka keluar masuk alam dunia ke alam yang lebih tinggi. Mereka tidak netep di alam dunia, mereka nembus ke alam yang lebih tinggi. Tidak ada malaikat stay di alam dunia. Ruh kalau tertahan di alam dunia menjadi roh gentayangan, roh yang penasaran. Temannya siapa, Beb? Temannya dengan makhluk-makhluk halus yang lain. Temannya setan, temannya jin, temannya iblis, temannya mak lampir, temannya genderuwo. Bu, ibu, Pak, pernah ketemu genderuwo? Sallu ala Nabi Muhammad. Itu tempat yang keempat, Habib sampaikan zona merah.
Kenapa zona merah Beb? Lah iya, rohmu akan bertemannya dengan jin, rohmu akan berteman dengan setan, rohmu akan berteman dengan iblis. Rohmu itu loh yang asalnya rohnya manusia akan menjadi kaki tangan anak buahnya setan dan iblis. Ibu, Pak, pangapunten. Yang asalnya ruh manusia akan berubah sewarna, akan berubah menjadi mirip, akan berubah sejenis setan, sejenis iblis, sejenis mak lampir, sejenis pocong, sejenis memedi. Mohon maaf, lebih parah lagi, bisa dipakai, bisa dipergunakan, bisa diperbudak untuk menjadi budaknya pangapunten para dukun untuk ngirim-ngirim santet. Maka Habib sampaikan jangan, zona merah ini. Keempat itu zona merah. Penyebabnya apa zona merah Habib? Kalau dulu ketika hidup di dunia kedonyan. Loh Beb, apakah tidak boleh bekerja? Oh bekerja, monggo. Silahkan bekerja. Karena Rabbana atina fid dunya hidup di dunia itu harus hasanah. Hidup di dunia itu harus baik. Hidup di dunia itu harus bahagia. Tapi bukan hanya dunia saja. Wafil akhirati hasanah, tapi akhirat juga bahagia, akhirat juga senang. Artinya ya bekerja untuk duniamu, tapi jangan lupa ibadah di masjid, di musolamu. Saged ditampi? Saged diterima Bu? Shallu ala Nabi Muhammad. Bu, monggo ten peken ten pasar silahkan belanja, tapi jangan lupa kotak masjid, kotak musola niku isenono. Saged ditampi? Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Shallu ala Nabi Muhammad. Tempat keempat fid dunya itu bagi mereka yang kedonyan. Bu, Pak, tempat kelima zona hitam. Tidak zona merah lagi nih. Tempat kelima itu zona hitam. Zona hitam bagaimana Beb? Ya, ketika ruh terpisah dari jasadnya. Ketika jasad berkalang tanah di dalam liang lahat, sudah dikubur, dikasih patok, selesai. Rohnya itu Pak, rohnya itu Bu, nggak bisa kemana-mana, tertahan di dalam kubur itu. Terisolasi di dalam kubur, di lockdown oleh malaikat. Dikarantina di dalam kuburnya. Kenapa dikarantina Beb? Kenapa di lockdown Beb? Iya, karena malaikat mungkar dan nakir sudah membawa palu gada yang dipergunakan untuk mengadab dirinya di dalam kubur. Adzabul qabr, adab kuburnya sudah siap dilaksanakan. Mungkar nakir sudah siap mengeksekusi, sudah menyingsingkan tangan, sudah gemes iki wong jeluk diajar ning dalam kubur. Beb, siapa Beb orang yang mendapat siksa kubur? Dengarkan, mereka yang dulu ketika masih hidup di dunia, satu, kedonyan. Kedua, ketika mengumpulkan dunianya, dia tidak peduli mana yang halal, mana yang haram. Semua dia ambil, semua disikat, semua masuk kantongnya. Pokoknya duit melepau. Warisane dulur melepau. Komisi makelaran koncone melebu dintekne kabeh. Tanah tetangga, ya, tanah tetangga patoknya bergeser. Ono tiangnya dugi,
Hati-hati adab kubur. Rokoke kancane disaut. Koreke kancane digo mulai disak. Beb wong cuman korek, beb ndak bisa, ndak boleh sedikit pun. Jangan pernah ada sekecil apapun yang bukan hak Anda, bukan milik Anda. Jangan. Kenapa? Yang kecil, yang secuil, yang remeh di dunia itu, di alam barzah jadi masalah. Merungokno kupingmu tuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Kopi dulu. Seger. Hadirin hadirat. Nah, Beb, ada zona aman 1, 2, 3. Zona hijau aman selamat. Ada zona merah dan zona hitam 4 dan 5. Malam ini Habib sampaikan tentang misi penyelamatan bagi yang mereka berada di zona 4 dan zona 5. Sallu ala Nabi Muhammad. Jam pinten niki? Sudah jam 8. Ya Allah cepet rek. Tinggal kurang berapa menit lagi? Satu jam. Kalau 1 jam lagi rasanya kayak diadab kubur itu namanya. Bu, Pak, sedikit misi penyelamatan. Beb, saya enggak tahu saya akan di zona keempat atau kelima. Beb, saya enggak tahu orang tua saya di zona 4 atau 5. Beb, bagaimana misi penyelamatan? Bu, caranya begini. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini dalam kitab Ar-Ruh disampaikan bahwa yang telah meninggal dunia bisa mendapatkan manfaat dari alam dunia. Saya ulangi. Yang sudah meninggal dunia, mereka berada di alam barzah, rohnya terpisah dari jasad. Mereka, Bu, bisa mendapatkan manfaat, bisa mendapatkan pertolongan dari alam dunia. Jelas niki? Bagaimana? Yang pertama, sallu ala Nabi Muhammad. Perhatikan. Yang pertama, ma tasabbaba bihi nafsuhu fi hayatihi. Yang kedua, bi ghairi ma tasabbaba bihi nafsuhu bal min ghairihi. Jelas? Jelas? Hehehe. Suara saya jelas? Jelas. Paham? Oh, okay. Yang pertama, ma tasabbaba bihi nafsuh fi hayatihi. Yang pertama adalah dia sendiri yang bersangkutan menjadi penyebabnya ketika dulu dia hidup di dunia. Dulu ketika hidup di dunia dia beramal soleh, sehingga setelah meninggal dunia amal soleh itu ternyata pahalanya terus mengalir unlimited. Jelas niki? Beb, contohnya apa? Sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu." Kalau anak cucu keturunan Adam mati, meninggal, inqata'a amaluhu, maka amalnya terputus selesai. Illa min thalath, kecuali 3. Kecuali 3. Pertama apa? Shadaqatun jariyah. Sedekah jariyah. Pak, Bu, mumpung panjenengan masih hidup, sering-sering sedekah jariyah, karena sedekah itu akan mengalir pahalanya walaupun panjenengan nanti sudah meninggal dunia, unlimited.
Contohnya bagaimana Bib? Sedekah jariyah panjenengan membangun musola. Selama musola ini dipakai, ngoten nah? Selama musola ini dipakai, maka pahalanya terus mengalir. Panjenengan bangun masjid. Selama masjid itu dipakai, maka pahala panjenengan terus mengalir. Beb, saya kalau bangun musola sendiri, bangun masjid sendiri, ya ndak mampu Beb. Ya kalau ndak mampu, kotak amal nikulah. Kotak amal itu bagian dari sedekah jariyah. Amal yang masuk ke kotak nanti dipergunakan untuk perawatan, dibuat cat, dibuat bangunan, dibuat membran speaker, dibuat sajadah, dibuat lampu, dibuat air dan seterusnya. Selama itu dipergunakan Bu, sedekah jariyah niku pahalanya terus mengalir. Panjenengan umurnya mungkin 60, 70, 80, 90 tahun selesai. Kemudian di alam barzah. Tapi masjid ini, musola ini kalau dari generasi ke generasi 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun sampai 7 keturunan terus dipakai. Ya berarti pahala kita terus mengalir. Itu Bu, sedekah jariyah. Ketika hidup kita laksanakan sedekah jariyah, ketika meninggal dunia sedekah jariyah itu pahalanya terus mengalir. Bu, Pak, ini contoh yang menyelamatkan ruh kita. Andai kata seumpama ketika di alam barzah ternyata dia di alam dunia, ruhnya ini terjebak di alam dunia. Rohnya tidak bisa ke alam barzah, rohnya dianggap kedonyan. Tapi ternyata sedekah jariyahnya itu kiriman pahalanya terus mengalir. Lah, terus mengalir ini sedekah itu akan mengangkat dirinya yang asalnya gentayangan di alam dunia, terdorong, terangkat ke atas hingga nembus ke alam barzah. Lumayan sekarang diemper. Saged ditampi? Saged ditampi? Oh, lebih baik diemper. Lumayan diemperan rek. Alhamdulillah. Pertama sedekatun jariyah. Yang kedua wa ilmun yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu mawon. Ilmu nopo mawon niku. Panjenengan para orang tua ngajari anak kene sinau baca Quran, ayo bismillah. Punya anak-anak kecil diajari, nak cuci tangan sebelum makan, cuci tangan setelah makan, nak baca doa gitu ya. Doa makan apa? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzab. Duk baca bismillah ya. Kalau melakukan sesuatu pakai baju bismillahirrahmanirrahim. Keluar rumah bismillahirrahmanirrahim. Naik kendaraan bismillahirrahmanirrahim. Lah ini ilmu yang bermanfaat. Kalau terus diamalkan maka pahalanya Pak, pahalanya Bu terus mengalir. Walaupun kita sudah meninggal dunia dan kita sudah di alam barzah, maka ajarkan ilmu yang bermanfaat yang langsung diamalkan oleh anak-anak kita. Saged ditampi? Bisa diterima? Anaknya diajari surah Al-Fatihah, anaknya diajari surat Al-Ikhlas, anaknya diajari Al-Falak, An-Nas. Yang pendek-pendek selalu dipakai, itu jadi ilmu manfaat. Saged ditampi? Sedekatun jariyah wa ilmun yuntafa'u bihi. Yang ketiga wa waladun salihun yad'u lahu. Anak keturunan yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Bu, Pak, anaknya diajari mendoakan kepada orang tuanya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
Niku mawon Pak Bu diajarkan kepadanya, Duk, Le, setiap hari baca doa ini ya. Itu ilmu yang bermanfaat. Satu. Kedua, ajari mereka, Bu, Pak, ajari mereka untuk yasinan dan tahlilan. Kalau punya anak-anak kecil Pak, Bu, ajak mereka, ayo nak, ayo nduk, ayo Le, ikut bapak, ikut ibu, ten bundi Pak, ten bundi Bu, yasinan, tahlilan, ayo baca yasin, ayo ikut tahlil. Semenjak kecil diajari, beranjak besar tetap diajak yasinan tahlilan, sampai remaja tetap diajak yasinan dan tahlilan, sampai tua yasinan tahlilan. Yasinan tahlilan ini adalah doa anak kepada orang tuanya. Maka orang tuanya andai kata terjebak di alam dunia akan terdorong terangkat masuk ke emperan surga. Kalau orang tuanya di emperan gara-gara didoakan dia tahlil oleh anak keturunannya, maka akan terdorong dari emper masuk ke dalam surga. Sakit ditampi? Oke, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ini bagian pertama. Ngoten nggih? Bagi mereka yang ketakutan, khawatir, saya khawatir Bib nanti di tempat keempat atau kelima di alam barzah yang zona merah. Apa yang saya harus lakukan sekarang? Sekarang, mumpung masih hidup. Pertama, lakukan sedekah jariyah. Kedua, ajarkan ilmu yang manfaat kepada putra putri anak-anak ketika. Ketiga, ajarkan mereka mendoakan orang tuanya. Ajak mereka selalu ikut hadir dalam yasin dan tahlil. Ini bagian pertama penyelamatan di alam barzah. Adapun bagian keduanya akan disampaikan pada pertemuan yang akan datang. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Habib mendoakan semoga panjenengan semua diberikan panjang umur, diberikan sehat walafiat, diberikan rezeki yang banyak, rezeki yang barokah, umur yang panjang sehat walafiat untuk ibadah. Setelah puas hidup di dunia, towok nang alam dunia bahagia, kelak meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, padang dunyane, padang kubure, padang akhirate. Amin Allahumma amin. Ngapunten ingkang kathah, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فاعلم أنه لا إله إلا الله الموجود في كل الزمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت
وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من وليت ولا يعز من آتيت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد